Tetapi kalau saudara udah lahir kembali, ada peperangan yang saudara harus menangkan setiap hari. Maka memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Yaitu peperangan melawan roh jahat yang ada di dalam, sudah dikeluarkan dari diri saudara. Saudara sendiri yang melawan, bukan diserahkan kepada Tuhan. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini kita membahas bahan dan cara iblis menyikat manusia baru, bahkan murid Tuhan. Tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas selanjutnya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku diperbaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. apakah kalau orang sudah lahir kembali secara ilahi, diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, diusir iblisnya, nasibnya berubah? Ya dan tidak. Kalau saudara mau dari Gambir, stasiun Gambir mau ke Jogja atau Surabaya, analoginya tentu saja saudara langkah pertama beli karcis. Good. Itu langkah pertama. Entah online, entah langsung ngantri, monggo, tapi yang jelas saudara punya karcis. Demikian juga lahir kembali ilahi adalah karcis untuk mengubah nasib buruk siapapun yang datang ke Tuhan. Amin. Karcis untuk naik kereta api adalah karcis untuk bisa masuk naik kereta api sampai ke Jogja atau Surabaya, tergantung tulisan saudara beli karcisnya jurusan mana. Pertanyaan saya, apakah kalau saudara punya karcis lalu tidak naik kereta api, coba nongkrong saja di depan stasiun atau di dalam stasiun,
saudara pasti naik sampai ke Jogja atau Surabaya? Tidak. Tidak. Nasib saudara juga terkatung-katung di stasiun. Bawaan saudara yang berat-berat ya ditongkrongin di situ. Jadi seseorang yang lahir kembali dia harus seperti tadi orang naik kereta api, masuk kereta api, duduk di kereta api, lalu nunggu kereta jalan, kita tetap di dalam kereta. Amin. Sama juga demikian. Kenapa demikian? Kita harus lihat juga bahwa seseorang yang lahir kembali ilahi bukanlah sebuah upacara. Jangan keliru. Bukan sebuah upacara. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Murid Tuhan akan dipimpin Roh Kudus untuk melayani si manusia yang percaya Yesus, yang datang kepada Yesus Kristus, untuk supaya dosanya diampuni dan kejahatannya atau kutuknya atau hutang mautnya dibebaskan, disucikan, dilunasi oleh Tuhan. Itu namanya lahir baru kembali. Saudaraku yang kekasih, di dalam teknis terkadang entah hamba Tuhan yang karena banyak yang ngantri atau dan segala macam, tetapi memang bisa terjadi apalagi tidak berpegang pada Roh Kudus. Pak Matius aja deh datang ke sini yang dilayanin pendeta senior. Saya bilang, Tuhan menyuruh kamu melayani. Ya. Bukan kemudian yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang ditugaskan melayani, bukan karena Pak Matius. Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang grogi sehingga lupa. Suatu hari kita memiliki banyak kasus. Suatu hari saya kaget ketika melayani seorang bapak yang tidak sakit apa-apa, tetapi Tuhan mengatakan umurnya pendek, padahal baru 50-an lah. Lalu kemudian saya sampaikan kepada istrinya juga yang ada di situ, karena dari tadi pengakuan dosanya cuma tulisan-tulisan yang tidak, yang berzinah lah, inilah itulah, bagus. Cuman ada yang namanya hutang maut yang harusnya dibuka, barulah terbuka. Bahwa ada kutuk keluarga. Dari kakek neneknya itu menyerahkan seluruh keturunan laki-laki untuk diserahkan kepada iblis. Kaget juga saya, karena kasus semacam itu ada juga tapi jarang. Dan kemudian mereka lah lahir kembali, dan kemudian saya bilang harus tumbuh Bapak, harus berpegang pada Tuhan. Dan kemudian anaknya tolong panggil, anaknya laki-laki SMA kalau nggak salah, ya sekolah di tempat lain. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi saudara? Anaknya ini tuh susah sekali untuk lahir kembali, ada waktunya, inilah alasannya itu, saya suruh datang ke rumah juga nggak datang juga. Dan suatu hari meninggal dunia. Saya lupa entah karena jatuh dari motor, entah apa, meninggal dunia anaknya. Dan yang terjadi adalah bapaknya juga yang tidak tumbuh di dalam
3 bulan setelah lahir kembali pun wafat, meninggal. Saudaraku yang kekasih, 2 anaknya, adiknya yang meninggal ini laki-laki mau diminta oleh neneknya ke kota mereka, dan kami berdoa tidak. Dan sampai sekarang setelah mungkin lebih dari 20 tahun anak ini masih hidup. Saudaraku yang kekasih, kalau tidak dilihat, dipimpin oleh Roh Kudus, dipantau oleh Roh Kudus, si murid Tuhan nggak akan ngerti. Kalau murid Tuhan hanya karena mungkin capek, bisa saja. Karena terlalu banyak yang dilayani, bisa saja. Maka yang memakainya ke akalnya dan imannya tanpa membongkar apakah yang terjadi dalam diri si manusia yang dilayani. Saudaraku yang kekasih, demikian juga dari pasiennya, kalau kita pakai kata pasiennya, dari orang yang dilayani, terjadi juga. Ada yang kemudian tidak mau mengakui. Ada yang kemudian tidak terus terang tentang hal-hal yang dikatakan sebagai dosa. Saudaraku yang kekasih, sehingga Tuhan harus menuntun, Roh Kudus harus menuntun dia. Kamu sudah 2 kali mau mati. Contohnya salah satu. Yang satu mau tenggelam. Ya, satu ketubruk motor, betul? Oh, Pak Matius tahu, saya nggak tahu. Tuhan tahu. Iya Pak, saya waktu muda, anak remajanya saya bandel sekali dan sudah hampir mati, cuman tertolong waktu mandi di sungai. Dan saya naik motor juga masih kanak-kanak, masih SMP dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, perzinahan yang kemudian ternyata malu sama istrinya dan seterusnya. Maka jika 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yes, kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi percuma lahir kembali, tapi Roh Kudus tidak membuang roh-roh jahat pada diri orang itu, tidak mengampuni dosanya. Lanjut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Lanjut, 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, apa yang dikatakan bahwa engkau akan diampuni dosanya, ya nggak ada dong. Kamu nggak mau meminta ampun, ya kan? Kamu nggak merasa bersalah, ya wis toh, tanggung dewe. Sorry saudaraku yang kekasih, banyak orang kemudian tidak melaksanakan suatu tadi hadiah yang disediakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yang tidak ada sebelumnya dalam Taurat dan kitab para nabi yang manapun, tidak ada. Maka saudaraku yang kekasih, jika saudara lahir kembali ilahi, harus habis totalitas. Dan juga ada satu hal. Oke, sudah beres dosa dan kejahatannya, bagus. Tetapi ada bagian yang lain yang harus saudara buang sendiri. Ini yang juga menjadikan bahan dan kiat iblis untuk menyikat si manusia baru. Apa itu? Markus 7 ayat 21 sampai 23.
7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan orang. Dosa dan kejahatan seharusnya membuat saudara yang terpisah dari Allah menjadi akrab dengan Allah. Akulah jalan. Saudara seharusnya selanjutnya dapat kebenaran. Tapi ini nggak datang-datang. Kebenaran nggak datang-datang karena apa? Karena saudara sendiri tidak membuang apa yang ada dalam diri. Ada 3, kenajisan, karakter buruk, dan absintus. Dan itu tadi udah dibaca banyak banget loh. Saudara mungkin punya 3, mungkin punya 4, mungkin punya banyak. Maka dikatakan Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. memikul salibnya setiap hari. Berarti kan, menyangkal, membuang seluruh dosa dan kejahatan dan absintus dan karakter buruk dan kenajisan. Memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya setiap hari, menaikkan tubuh jiwa, menaikkan roh tubuh dan jiwanya. Supaya apa? Supaya lanjut Dan mengikut aku. baru dikatakan mengikut aku. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Maka kalau saudara lahir kembali supaya tidak dikerjain lagi oleh roh-roh jahat, kan roh-roh jahat itu ingat, diusir dari diri si manusia. Mereka keluar mencari tempat-tempat perhentian orang-orang yang manusia-manusia yang gersang iman. Tapi tidak gampang masuk kepada orang. Ya, mereka harus ada proses. Orang itu memang gersang dan memang mengundang roh-roh jahat. Saudaraku yang kalau tidak, mereka balik lagi ngelilingin si orang itu sendiri, menunggu saat yang baik. Dan mereka, katakanlah nih 10 jari ini, mereka ini hidup, mereka ini bergerak, mereka ini adalah pensiunan dari manusia yang dia tinggalin itu. Pensiunan ahli membuat si manusia itu jatuh ke dalam dosa kutuk, dosa zina, dosa hatinya berada di harta, dosa dan macam-macam. Mereka menari-nari menunggu saat yang baik untuk masuk kembali. Maka dibutuhkan apa yang disebut sebagai persiapan nasib baik Anda sejak dini. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjutkanlah iman saudara. Lanjutkanlah karcis saudara ke Surabaya dengan naik kereta api. Lanjutkanlah iman saudara kepada Yesus Kristus yang hidup, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dengan melakukan persiapan untuk ikut Kristus. Persiapan untuk ikut Tuhan. Yakni dengan cara adalah tadi. Yang pertama adalah saudara menjadi bijaksana. Ya, bijaknya sana, tetapi sebetulnya bijak sini, bijak situ deh. Apa itu? Ulangi lagi.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Supaya apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yes, itu namanya bijaksana, cerdik, cerdas, pinter. Saudaraku yang kekasih, itu langkah pertama. Langkah pertama. Saudaraku yang kekasih, langkah kedua adalah apa yang disebut sebagai peperangan. Tadi udah Pak Matius sampaikan, kalau saudara itu lahir kembali, rohnya jahat diusir dari diri si manusia. Dan ketika diri si manusia itu sudah dibereskan, maka dia harus apa yang disebut sebagai siap berperang melawan iblis. Kenapa mereka berbondong-bondong ingin masuk? Lukas 14 ayat 28. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Yes, lanjut. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain? Raja manakah yang mau pergi berperang? Perhatikan baik-baik. Saya catat, saya garis bawain dulu. Ketika seorang hanya ikut Taurat dan kita para nabi, maka dia tidak merasa perlu berperang. Ada peperangan di dalam hati. Rohnya ingin berbuat baik, tapi tubuh alamiahnya dikerjain oleh iblis supaya berbuat jahat. Peperangan tidak kelihatan. Tetapi kalau saudara sudah lahir kembali, ada peperangan yang saudara harus menangkan setiap hari. Maka memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Yaitu peperangan melawan roh jahat yang ada di dalam, sudah dikeluarkan dari diri saudara. Saudara sendiri yang melawan, bukan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kalau saudara membutuhkan kekuatan dan kuasa. Lanjut. Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jangan-jangan malah iblis membuat saudara nasibnya lebih buruk, atau nasibnya seperti yang lama, saudara malah putus asa, saudara malah negative thinking, saudara malah shake hand sama iblis, sama roh jahat. Ya, kenapa? Karena memang different habit, saudaraku yang kekasih. Yang satu habitnya pasif, kalau ikut Taurat dan kitab para nabi. Kalau ikut Tuhan, aktif berperang. Demikianlah saudara, lanjut. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku. Cukup jelas? Tidak dapat menjadi muridku. Maka selanjutnya adalah yang ketiga, atau yang garis besarnya adalah sadar manusia. Ini udah berkali-kali ya. Sadar manusia itu bahwa saudara dan saya adalah makhluk mulia, lebih berharga dari hewan apapun atau makhluk ciptaan pun, bahkan lebih hebat, lebih disayang, lebih diperhatikan dibanding malaikat-malaikat.
Kenapa? Karena saya dan saudara, roh saya dan roh saudara adalah calon anak-anak Allah. Malaikat bukan calon anak-anak Allah. Malaikat ya ciptaan-ciptaan. Sampai nanti balik lagi ke surga, ya ciptaan. Stratanya aja yang ditambah karena di bumi berguna. Maka saudaraku yang kekasih, saudara tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran akan membuat orang yang khawatir itu sesungguhnya hanya menjadi alat sarana untuk iblis ngerjain saudara. Ada kekhawatiran yang memang sesungguhnya agak aneh. Ada orang yang khawatir karena miskin. Mas, kalau sampean kaya itu perlu khawatir. Halo? Sesungguhnya kalau sampean kaya itu perlu khawatir. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wow, lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Makanya saudaraku kalau saudara cukup aja begini. Kalau saudara miskin, saudara berjuang. Dan bukan hatinya berada di harga. Jangan sampai udah miskin, kelak masuk neraka lagi. Karena hatinya berada di harta, pelit, menjadi jahat. Saudaraku yang kekasih, firman mengatakan orang kaya susah masuk ke surga, masuk kerajaan Allah. Nah saudaraku yang kekasih, gak usah khawatir kalau saudara itu cukup, apalagi cukup, santai aja. Bakti, berikan waktu untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara harus, karena manusia, maka saudara harus bersyukur. Belajar bertanggung jawab. Kalau anjing membunuh, menggigit kaki pendeta sampai mati, itu nggak masuk neraka. Anjing mati, mau dibunuh, mau dibacok, mati ya wis. Nolong orang baik, anjing nolong orang baik, nggak masuk surga juga. Mati ya wis. Maka karena saya dan saudara punya roh itu harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan tubuh alamiah kita di alam maut. Dan kalau habis kiamat bisa terjadi di neraka, maka saya dan saudara berlatih bertanggung jawab. Caranya, saudara mulai dengan bersyukur. Caranya, saudara harus mulai menjadi terang. Caranya, saudara harus menjadi pelita yang dianggap Tuhan sebagai ini manusia yang potensial ilahi. Amin. Yang kedua, sadar jati diri. Saudara tinggal lihat YouTube Ilahi Pak Matius sudah banyak itu. Sadar jati diri. Ya, manusia adalah makhluk tua-tua yang turun ke bumi, yang akan menjadi anak Allah dan seterusnya. Di bumi ini saudara termasuk hebat karena berani ikut rombongan masuk ke menjadi calon anak-anak Allah, hebat. Apalagi kalau saudara sadar jati diri lalu saudara memperjuangkan dengan totalitas, bagus. Maka saya dan saudara seharusnya mulai dengan melakukan apa yang disebut sebagai mengumpulkan upah ilahi. Ya kan, roh saudara hidup mengumpulkan kebenaran. Roh saudara bisa mengumpulkan kasih, empati dan lain-lain, dan seluruh kehidupan saudara mulai menjaga
diri saudara, roh saudara, supaya kelak pantas pulang ke surga kekal. Amin. Pantas pulang ke surga kekal. Caranya, rasakan bahwa saudara setelah lahir kembali dipimpin oleh sang anak domba. Rasakan. Saya dan saudara harus memiliki apa yang disebut sebagai program untuk supaya cita-cita ilahi roh saya dan roh saudara boleh menjadi anak Allah. Program. Amin. Program. Saudaraku yang kekasih, saudara tadi udah dibilang menjadi bijaksana di dalam mempersiapkan kehidupan, tidak usah khawatir karena Tuhan akan memberikan kebenarannya. Sudah ada fasilitasnya lengkap. Jadi kalau saudara masih khawatir, waduh, nah terus gimana? Masuk kerajaan Allah. Kemudian siapapun Anda, kita harus sadar ilahi. Kita baca Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Kumpulan besar orang banyak tak terhitung. Unlimited. Dari segala bangsa. Dari segala bangsa. Dan suku. Dan suku. Dan kaum. Dan kaum. Dan bahasa. Dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih. Memakai jubah putih yang dibutuhkan oleh saudara sadar ilahi, yaitu taat totalitas kepada sang anak domba yang menjadi pemimpin kita sejak di surga kekal. Ingat itu. Dan memegang daun-daun palem di tangan Dan mereka. memegang daun-daun palem di tangan mereka. Apa itu? Yakni apa yang disebut sebagai memenangkan berbagai masalah. Mengalahkan apa yang disebut sebagai pencobaan. Memegang daun-daun palem. Dan kemudian nanti kalau pulang, kalau pada waktu penghakiman, saudara nggak perlu dihakimi. Karena yang menghakimi ya sang anak domba yang saudara ikutin itu, yang saudara kenal sejak sekarang. Amin. Itu dia. Tuntun terus Tuhan. Here I am. Saudaraku yang kekasih, saudara kemudian menjadi sadar ilahi kalau saudara kemudian mulai dipimpin oleh sang anak domba, diperintah oleh sang anak domba. Diperintah ngapain? Tadi nanti akan dipakai Tuhan untuk menolong orang banyak. Matius terakhir ayat terakhir, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, no stay, tidak diam. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ngapain? Menjadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara tidak perlu keliling bumi, karena ada berbagai bangsa dalam kehidupan manusia. Ya, bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bukan hanya itu. Ada bangsa orang jahat, ada bangsa Wan, bangsa Tu, bangsa Tri, banyak. Lanjut. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara mau ini kan terus kemudian baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu upacara bagus. Tetapi sebetulnya yang menjadi inti adalah saudara membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Karena hanya di dalam kerajaan Allah di bumi, keberadaan Allah Bapa. Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar.
dan Bapakkulah pengusahanya. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yes. Sudah ada 2 di dalam kerajaan Allah. Ya kan? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada berapa jadi? 3. Allah Bapa, pokok anggur, Allah Bapa pemilik kerajaan Allah, pokok anggur, dan kemudian penolong. Ada 3. Dan ini hidup, bukan cuma disebut sekali saja dalam waktu saudara membuat apa yang disebut sebagai acara dan upacara. No, akan hadir di dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, epilognya adalah ketika saudara lahir kembali, ingin terlepas dari roh-roh jahat yang siap setiap waktu menyikat saudara karena mengelilingi hidup saudara, maka saudara harus tumbuh ke atas dan berada dalam kerajaan Allah, berada dalam kerajaan Allah, sehingga saudara berbuah, saudara bertumbuh, dan saudara memiliki prestasi ilahi, dan saudara akan pulang ke surga kekal melalui Firdaus. Kalau saudara meninggal, masuk ke Firdaus rohnya, dan kelak akan kembali ke surga kekal. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran ini, Engkau yang kecampur tangan, hadir dalam kehidupan anak-anakmu secara pribadi, menuntun anak-anakmu, mengembalakan anak-anakmu, dan seluruh kehidupannya, supaya mereka menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, dan kembali ke surga kekal. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.